Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan dari buku 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat yang berkata sebagai berikut. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan, kita bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ada bahagian penting yang kita tidak boleh lupakan, di mana Allah memberikan kepada kita, yaitu roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, sebagai orang percaya, kita diingatkan hal ini. Pertanyaannya, kenapa kita harus diingatkan? Bukankah kita sudah ada di dalam Tuhan, pasti aman? Kita sudah menjadi pengikut Tuhan, berarti tidak ada banyak masalah yang kita tidak bisa hadapi. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita adalah sesuatu yang baru. Sebab itu kita perlu pahami hal ini, bahwa kita tidak sama seperti yang lama karena kita menjadi sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu harus disikapi dengan baik. Karena itu Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Itulah keberadaan kita sebagai orang yang percaya, yang diingatkan bahwa roh yang ada di dalam kita itu ada sebagai suatu pribadi yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa hilang begitu saja, yang tidak bisa sirna dalam hidup kita, karena kita dilahirkan kembali oleh benih yang kekal itu, dan kita adalah orang-orang yang mengalami proses dibaharui dari hari ke hari. Nah, sebab itu kita harus paham bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Di dalam kehidupan yang nyata kita menemukan bahwa seringkali kita menemukan ketakutan, kita menjumpai keraguan-raguan, kita menjadi orang percaya yang bimbang dengan situasi kondisi yang sedang terjadi, khususnya pandemi COVID-19. Kita jadi serba takut, kita jadi serba ragu-ragu, kita jadi serba ragu dan bimbang. Kita diingatkan, biasakan diri dengan masker, biasakan diri dengan kebersihan, itu baik. Tetapi jangan disikapi dengan ragu, jangan disikapi dengan takut. Kita lakukan itu sebagai syarat untuk kita bisa hidup sehat. Sama seperti kita bersihkan badan kita setiap hari, tidak ada yang suruh, kita rasa itu perlu, karena itu untuk kebersihan dan kesehatan kita. Nah, itu juga yang harus jadi peringatan untuk kita, jangan kita jadi takut, jangan kita jadi ragu, jangan kita jadi bimbang, karena roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Yang menjadi persoalan, rasanya dia tidak berdaya. Yang membuat dia tidak berdaya bukan dunia ini, tapi diri kita yang merasa dia tidak bikin apa-apa, karena dia tidak terasa dalam diri kita, karena dia rasanya bisa saya atur, saya masih punya kemampuan, kelebihan yang cukup untuk mengatur segala sesuatu.
Tetapi Alkitab katakan, jika Dia ada di dalam kita, maka tidak ada cara, tidak ada kekuatan, tidak ada trik, tidak ada hal-hal yang lain yang dapat memperdayakan kita. Sebab itu kita bersyukur. Tuhan tidak sekedar menaruh rohnya kepada kita, tapi Dia perlu ingatkan bahwa Dia menaruh roh yang luar biasa, yang tidak mudah diperdaya, yang tidak mudah dikalahkan dengan berbagai-bagai trik dan upaya. Sebab itu Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hidup ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang kita dapat jumpai kalau kita menyadari bahwa yang ada di dalam kita itu adalah pribadi Allah yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sehingga kita jadi orang Kristen yang tidak ragu. Kita jadi orang percaya yang tidak pernah bimbang. Kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu optimis. Kenapa bisa optimis? Ya bukan karena kita belajar berpikir yang positif, bukan. Tapi karena kita punya keyakinan, kita punya kepastian bahwa kita sudah dilahirkan kembali dan kita ada dalam suatu pekerjaan Tuhan di mana setiap hari kita dibaharui. Setiap hari kita ditambah dengan hal-hal yang luar biasa. Sebab itu Roma 8 ayat 31 katakan, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Melawan dengan cara apapun, melawan dengan trik apapun, melawan dengan kekuatan apapun, melawan dengan strategi seperti apapun, Alkitab katakan tidak ada yang dapat melawannya. Kenapa? Karena Dia yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Nah, sebab itu, sebagai orang percaya, sadarilah, sejak kita menerima Yesus, kita dilahirkan kembali, kita mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Allah setiap hari menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kembali hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa apa yang ada di dalam kita, yaitu kelahiran kembali oleh Roh Kudus di dalam hidup ini, adalah sesuatu yang luar biasa. Dia lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebab itu Bapa, kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan tetap memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami di saat kami pergi bekerja, di saat kami pergi berbisnis, di saat kami sedang pergi ke kampus dan kuliah serta belajar, bahkan juga yang ada tinggal di rumah. Tuhan ingatkan kami bahwa apa yang ada di dalam kami adalah sesuatu yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sehingga cara, trik, upaya dengan kekuatan seperti apapun tidak akan dapat memperdaya kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini Engkau ada untuk beserta kami, untuk menolong kami, untuk membela kami, karena Engkau Bapa yang setia dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, untuk kebersamaan-Mu dengan kehidupan ini sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini merupakan hari doa bagi kita, Jemaat GPD Bethesda, berdoa buat bangsa dan negara, dan juga berdoa buat pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Dan acara doa ini kita mulaikan bersama pada jam 6 sore,
ibu bapak dapat lakukan di rumah masing-masing pada jam yang sama, mendoakan bangsa kita, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.